400-an lah. Hmm. Di meja, bahkan di meja KUA. KUA aja Justru di KUA menyaksikan. Iya. Jadi kamu pindah ya? Gitu. Tempat enak, tapi kamu harus keluar dari Islam. Terima kasih. Saya nggak marah. Cuman, dikiranya saya ini main-main masuk Islam ini. Istri pendeta ya otomatis ibu gembala. Itu kan yang di luar itu domba-domba yang tersesat. Jadi, membutuhkan bimbingan dari ibu gembala. Ibu gembalanya sekarang insya Allah akan jadi ustazah. Amin. Amin. Selamat datang di Rukun Podcast. Kan ibaratnya gini, memang transisi Pak Ali ini kan luar biasa ya. Ibaratnya dalam keluarga yang notabene-nya pendeta, mungkin secara finansial kecukupan bahkan malah lebih gitu. Bahkan lebih. Nah, maaf kalau misalnya memang kalau dari sudut pandang itu kan banyak yang berpikir negatif gitu kan terkait memulung, apalagi memulung itu bukan usaha yang gampang karena mengumpulkan air mineral plastik, gelas, kemudian yang botol itu kan juga dijumlahinya kan nggak seberapa gitu kan ya. Itu nggak kepikiran lebih baik saya minta-minta deh kalau pikir jalan, misalnya lampu merah itu kan akan lebih mudah. Tapi kan itu mah udah Allah jamin kan rezeki seseorang. Kita itu tidak tahu rezeki kita di mana, tapi Allah memberi rezeki tidak akan salah alamat. Saya udah yakin ke situ. Jadi saya udah yakin, ya udah. Masya Allah. Allah kan tidak akan salah alamat. Rezeki Mas Sigit nggak bakal ke saya, rezeki saya nggak bakal ke Mas Sigit. Walaupun tapi ya tetap kita ikhtiar dengan cara kita sendiri. Ya kalau kita duduk aja menunggu-nungguan nanti juga dapat bantuan nih karena saya mualaf. Nah itu kadang-kadang menjadi malas mualaf itu ya, karena orang Islam baik ketika ini ngasih. Nah kalau sekarang saya punya mindsetnya begini, daripada mengasih ikan lebih baik ngasih pancing. Kalau pancing kan suatu saat saya lapar bisa mancing, tapi kalau ikan masa kita harus minta lagi. Luar biasa. Nah, itulah belajarnya kayaknya di pondoknya ini cukup kuat ini santrinya ini. Iya. Masya Allah. Karena, tapi bagaimana pandangan terhadap orang tua? Ini justru anak saya menjadi kan ini. Malah ibu saya tuh kan ketemu dengan saya waktu sebelum masuk Islam juga. Saya lagi mulung. Beliau juga sedih melihat kok anak saya yang dulunya males gitu, kok jadi mau gitu. Kerja rajin lah gitu maksudnya. Jadi beliau bukan makin benci kepada saya, tapi makin ini Islam tuh mengajarkannya mandiri kayak gitu. Dulunya kan saya biarpun dulu pernah sempat berumah tangga, cuman apa-apa kan dibiayain dari mereka. Saya itu kan nggak ada kerjaan, cuman ya dulu kan sempat minjemin duit juga seperti rentenir pada umumnya orang Batak gitu. Sempat saya. Cuman ya saya orangnya nggak telaten, tetapi entah kenapa sesudah masuk Islam ini mulung saya telaten ya. Karena ada keberkahan gitu. Dan Masya Allah karena Islam itu tidak menilai apapun profesinya ya Pak Ali ya. Tapi bagaimana ikhtiar dalam beribadah, dalam urusan berjuang. Meniti kepada hal-hal yang duniawi dan akhirat juga tentunya ya. Selaras sesuai dengan Quran dan hadis. Masya Allah. Nah Pak Ali, adik waktu itu kan mondok, terbiayai dengan? Kan baru berapa bulan ya ini. Alhamdulillah saya bisa, kan namanya perempuan itu banyak kebutuhan khusus. Oh, adik perempuan ya? Iya, beda dengan saya. Kalau saya ya tinggal mikir makan aja di pondok. Kalau perempuan ini kan banyak kebutuhannya. Betul. Dari mulai bulanan beliau yang ada tiap bulan datang, karena jadi saya yang harus ekstra di sini ya alhamdulillah. Selama ini saya nggak merasa terbebani, malah merasa ini ada tantangan dari Allah untuk saya ikhlas. Ini juga mudah-mudahan Allah anggap saya ini adalah jihad. Saya memperjuangkan keluarga saya. Iya. Terus ketambah lagi sekarang ibu saya, alhamdulillah, ibu saya masuk Islamnya ternyata dia itu lebih kuat searchingnya gitu. Karena beliau ini kan istri pendeta, beliau juga pernah sekolah teologi ya. Jadi beliau tidak bisa untuk dibodoh-bodohi tentang kebenaran. Kalau boleh tahu ibu itu waktu itu bagaimana menjemput hidayahnya? Ibu itu kan ketemu sama saya dulu
daerah Pasar Anyar. Mm-mm. Nah katanya ngobrol-ngobrol, katanya ibu kayaknya mau masuk Islam. Kata saya jangan bercanda gitu. Ibu kan istri pendeta, saya juga masih tetap takjim ya. Mm-mm. Karena ibu saya enggak, katanya ibu udah lihat dari buku tentang Islam Mm-mm. dan nabi-nabi terdahulu menjurusnya itu adalah ke Islam. Saya juga kan nggak bisa melarang, masa iya udah bu Orang jangan, itu hidayahnya nggak Pak ya. boleh bu. Mm-mm. Makanya saya tersesat dong kalau kayak gitu. Jadi alhamdulillah malam itu saya langsung bawa ke Ciamis. Itu padahal loh lagi saya nggak punya duit, tapi Allah adakan. Masya Allah. Makanya udah sekarang jangan main-main kalau udah janji Allah itu. Iya, iya. Pasti Kalau misalnya Allah sudah menghendaki ya tadi kun kun fayakun. fayakun. Mm-mm. Jadi pas ongkos ke Ciamis kan berdua harus 300. Sedangkan di kantong saya cuman ada 150. Tapi saya sholat isya, saya nggak cerita sama orang. Nah di jalan saya udah menyanggupi aja dengan PD-nya. Udah siap saya ongkosin. Ibu saya kan lagi nggak megang uang karena udah debat dengan suaminya lah. Iya. Nah udah gitu, saya juga masih mikir nih arah ke rumah tuh, ya Allah dari mana nih 150 lagi. Jangan mempermalukan saya. Kalau bener ini memang ya Allah ini hidayah darimu. Alhamdulillah ketika mau naik mobil itu masih tetap 150. Saya nekat pokoknya. Di mobil pasti ada. Pas itu gini katanya, oh masih di Baranang Siang ya? Kan tiket sekarang bisa beli di ini ya, di online. Ada bapak-bapak tua katanya, Dek kamu mau kemana? Saya mau ke Ciamis Pak. Nih pakai tiket anak saya nggak jadi katanya. 1. Oh, min haitsu la yahtasib ya, benar-benar Iya. tidak disangka-sangka yang Di lokasi situ. ya. Mas sampai sekarang masih. Alhamdulillah ya. Uang masih 150 loh. Udah tinggal berapa menit lagi mobil berangkat. Itulah Allah tidak akan mempermalukan umatnya kan di situ. Udah janji Allah kun fayakun. Ya Allah, alhamdulillah. Bukan duit yang bisa mempergikan orang tua saya, tapi Allah. Iya. Itulah di situ. Saya mulai lebih percaya. Udah saya percaya mau ngebiayain mereka juga. Kun fayakun. Walaupun di jalan banyak tantangan lah. Duit hilang, apa hilang. Dalam proses mulung itu. Iya. Terus barang saya pernah ditipu. Barang apa? Nggak dibayar maksudnya rongsokannya. Ya tapi ya saya pikir itu bukan rezeki saya. Udah qadarullah, udah saya nggak ini. Tapi Allah ganti semuanya juga. Alhamdulillah. Udah itulah agama Islam itu ya luar biasa. Banyak pencerahan dalam diri saya. Masya Allah. Karena memang Islam itu kalau memang Allah sudah menghendaki tadi ya tidak mungkin ada apapun penghalang yang bisa menghalangi kalau misalnya rezeki dari buat Pak Ali, buat Ibu ya. Iya. Nah, respon dari Bapak ketika Ibu dan adik akhirnya juga mualaf seperti apa? Lebih marah. Oh, bukan justru akhirnya juga, oh jangan-jangan ada yang salah ini. Bukan, malah lebih marah. Malah saya sekarang dijulukinya itu binatang yang membawa apa bencana kayak apa gitu. Ya kan saya nggak ngajak orang tua, nggak ada. Saya ngajak adik saya nggak ada. Tapi ya itu kan udah Allah gerakan ya, udah hidayah dari Allah, masa iya bisa dilarang? Oh jangan Bu, jangan masuk Islam. Mungkin itu bisa menjadi ujian ya. Kalau kita menganggap oh ini ujian buat Pak Ali, dari Bapak, mungkin agar biar istiqomah dan Ibu juga buat adik juga. Kalau sehari kalau boleh tahu Pak Ali bisa mulung di daerah mana saja? Daerah Misalnya di Bogor ya? saya. Mulung dari dekat stasiun, jalan kadang sampai ke Laladon sana, ke arah Bubulak. Lumayan itu. Iya. Kan kalau nggak jauh nggak dapat banyak. Dari pagi? Kadang saya suka ngambilnya itu setelah sholat duha. Sholat duha dulu baru mulai. Nah nanti di pertengahan itu kan belum nyampe lohor tuh belum nyampe sono. Saya singgah di masjid dulu, sholat dulu, mandi dulu. Mereka udah pada tahu kok orang-orang Bogor kalau saya ini sering singgah tapi membawa gendongan itu apa hasil mulung.
dan aman, alhamdulillah. Malah mereka kadang saya nggak keluarin duit untuk beli nasi, kadang. Dan Padahal itu rutinitas tiap hari Pak Ali? rutinitas. Karena ini masih target untuk saya mau mesantrenin orang tua saya ke Jawa. Ibu? Iya. Masya Allah. Saya ini jadi tiap saya ke Bogor ini ada target. Target untuk ke sana kira-kira misalnya target untuk ongkos untuk apa macam taruhlah 1 juta. Nah, saya tuh udah targetkan dalam sekian hari ini saya harus dapat uang segitu. Berarti kerja akan lebih keras lagi. Iya, alhamdulillah. Nah, terus nanti kalau udah ongkos, saya ada target lagi untuk pegangan mereka. Terus nanti ada target lagi untuk tiap bulan. Kayak gitu. Ini sebenarnya definisi ini Pak Ali. Allah bukan memanggil yang cukup, tapi mencukupi yang terpanggil. Iya, mencukupi. Jadi bukan harta, bukan uang, bukan rupiah yang menjadi penentu yang dipanggil Allah. Tapi kalau sudah dipanggil Allah, tadi dicukupi mungkin lewat dari Pak Ali ke ibu, untuk mondok, ke pesantren, untuk bulanannya. Insya Allah. Tapi saat ini masih ada komunikasi sama Bapak. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya sih saya untuk schedule ke depannya tuh pengen ketemu dan ya pengen ngobrol lagi layaknya anak ke bapak gitu. Tapi untuk waktu ini kayaknya nggak memungkinkan dulu karena baru-baru ini kan 2 orang yang setahun 2 nih yang masuk Islam lagi. Berarti tahun berapa itu Pak? Ini sebelum hari raya. Oh, Masya Allah. Sebelum puasa adik saya, sebelum 2 hari lagi mau Ramadan ibu saya. Oh, Masya Allah. Iya, makanya kalau ujian bagi orang tua saya mungkin bertubi-tubi, tapi kalau bagi saya ini hidayah yang hadiah dari Allah yang bertubi-tubi. Masya Allah. Misalnya gini Pak, ini mungkin lebih bukan hanya intermezzo tapi challenge lah ya, tantangan. Mungkin Bapak akan datang misalnya dengan kehidupan, tahulah kehidupan Pak Ali seperti apa, mulung dan sebagainya, dikasih uang sebanyak nih. Duniamu tuh sudah aman misalnya, hidupmu sudah aman sehari-hari segala macam, tapi mau nggak pindah sebelumnya lagi? Saya jauh-jauh juga udah pernah kayak gitu. Oh, sudah pernah ditawarin justru? Udah, tapi saya milih ya udah mendingan kayak gini aja. Toh dunia itu ditinggalkan. Kalau ruh itu bahkan miliaran tahun tetap ada. Ruh kita ini yang mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Jadi ketika kita udah menerima Islam, ya udah jalani dengan baik. Jangan ada lagi goncangan gara-gara duit itu akan habis. Tapi keyakinan dibawa sampai akhir hayat. Sampai kita meninggal. Udah pernah. Dulu awal tahun 2019. Bukan lagi 100 ya, tapi 400-an lah. Di meja, bahkan di meja KUA. KUA aja menyaksikan. Iya. KUA menyaksikan. Nah, KUA juga makin berbaik hati sama saya karena melihat ya katanya kalau gua katanya banyak orang Islam juga ya. Kalau saya dikasih segitu ya udah katanya. Ya kalau saya enggak berpikiran ya hidayah itu mahal kan, enggak bisa dibeli dengan uang. Jadi ya udah dengan keyakinan saya dikasih segitu 400 Pak. Udah pernah. Insya Allah. Disuruh kembali. Terus ada yang dari kampung saya juga kan, dari daerah Sumatera Utara yang udah saya kasih kerjaan gini. Tapi kamu pindah ya? Gitu. Tempat enak, tapi kamu harus keluar dari Islam. Terima kasih. Saya nggak marah, cuman dikiranya saya ini main-main masuk Islam ini. Kan di Islam nggak ada yang ngasih duit, nggak ada duit. Malah susah ya kan? Malah susah. kan perjuangannya tapi luar biasa. Susah membawa berkah. Iya. Gitu. Senang kalau membawa mudarat untuk apa? Jadi banyak pelajaran yang sederhana tapi membuat saya jadi saya ini bisa ya, kuat ya ternyata saya itu kerja kayak gini tahu. Jadi itulah di situ. Kalau boleh izin mungkin sahabat rukun kapan-kapan bisa dipertemukan sama ibu sama adik ya? Iya. Buat kita ngobrol juga di podcast. Kan kalau sekarang masih pembinaan ya? Bukan pembinaan lagi, ini masih kan
dalam pencarian keluarga yang lain. Oh. Keluarga yang lain itu masih mencari Mm-mm. karena keberadaan orang tua saya itu di mana. Masih mengusahakan untuk balik ke keyakinan sebelumnya. Iya, mengusahakan untuk berbalik karena ibu saya kan ibu gembala kalau di kependetaan tuh kan. Istri pendeta ya otomatis ibu gembala. Itu kan yang di luar itu domba-domba yang tersesat. Jadi, membutuhkan bimbingan dari ibu gembala. Ibu gembalanya sekarang insya Allah akan jadi ustazah. Amin, amin, amin. Doakan ya, mudah-mudahan. Kita mendoakan sahabat rukun agar kekuatan, keteguhan, istiqomah dari Pak Ali, Ibu sama Ade itu benar-benar dilindungi sama Allah. Amin. Ya. Masya Allah. Boleh Pak Ali kasih saran ke sahabat rukun untuk mereka sahabat rukun yang memang sebenarnya sudah mulai ragu dengan keyakinan sebelumnya dan akhirnya yakin sama Islam, tapi ya tadi banyak kekhawatiran, ketakutan yang akan dihadapi, apalagi usia, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, Apalagi dengan keuangan mungkin. apalagi dengan keuangan. Ya jadi menurut saya ya, kalau udah Allah ngasih hidayah, ayo terima, jangan sampai hidayah itu berlalu begitu saja. Jangan takut karena janji Allah itu adalah kun fayakun. Terus yang udah muslim menjalankan ukhuwah Islamiyahnya dengan baik, solid gitu di dalam keislamannya. Insya Allah kita juga akan ada hasil dan kemenangan pada saatnya. Kan udah indah pada waktunya nantinya juga. Masya Allah, indah Iya. pada waktunya. Ya, walaupun masih mulung ya tetap indah aja lah gitu ya. Karena bagi umat muslim, indah pada waktunya itu kan bukan di dunianya. Di dunia, ya kan, tapi ya. endingnya. endingnya. Setelah ini kita ke rumah selamanya inilah, apakah kita akan indah atau tidak Ya, gitu ya. indah atau tidak kayak gitu. Masya Allah. Pak Ali, terima kasih banyak Iya. telah sharing bersama sahabat rukun. Kita selalu mendoakan agar kita semua tetap istiqomah Iya, dalam amin. beribadah, tetap teguh dalam Amin. keyakinan. Meskipun mungkin saya pribadi mewakili dari sahabat rukun sangat tertegun, sangat luar biasa, mengoyak-ngoyak lah hati dan pikiran saya. Begitu besar perjuangan Pak Ali dalam keluarga tadi, bahkan dalam berjuang untuk mencari nafkah, dan maha besar Allah dan luar biasa maha suci Allah bisa mencukupi, bahkan ada ibu, ada adik yang memang menjadi tanggung jawab Iya. Pak Ali sekarang. Iya. Ya kita doakan buat Pak Ali agar tetap semangat, dan buat sahabat rukun juga semoga dari apa yang kita bicarakan ini bisa mendapatkan banyak manfaat ya Pak Ali ya. Amin. Masya Allah. Terima kasih sahabat rukun telah menonton channel ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe tentunya agar kita bisa semangat untuk mengundang narasumber-narasumber pilihan dan insya Allah cerdas tentu bagi mereka yang mau berpikir ya Pak Ali ya. Masya Allah. Terima kasih sahabat rukun. Pak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.